178 EB. Suatu hari pembaruan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani setelah umat Bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari. Semoga hari raya ini dapat menjadi kesempatan dan momentum bagi seluruh bangsa kita untuk saling bersilaturahim dan memperkokoh persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama, bahwa agama perlu menjadi sarana yang memberikan stimulus rohani bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa bekerja sama dan maju. Demikian juga perlu menjadikan agama sebagai rahmat bagi semua makhluk. Kita bangsa Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 ini tengah diuji untuk menyelaraskan agama dan ilmu pengetahuan agar menjadi sumber kebaikan sosial bagi sesama. Semua lapisan masyarakat perlu bekerja sama, menyatukan visi dan tindakan, menyalurkan harapan dan semangat cinta kasih kepada sesama anak bangsa. Sebagaimana tulisan suci Bahai dari Baha'u'llah menyatakan bahwa kesejahteraan, kedamaian, dan keamanan umat manusia tidak mungkin tercapai kecuali persatuan telah didirikan dengan teguh. Mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Agama, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh komunitas Bahai dan seluruh umat beragama di Indonesia agar terus mengobarkan semangat persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Menak akui agama Bahai, novel PA212. Wajar, kan pernah jadi satpam gereja. Menak ucapkan selamat Hari Raya Nauruz, novel PA212. Ancur Kemenak dipimpin orang sangat jahil. Menak Gus Yakut disorot karena beri ucapan selamat Hari Raya Nauruz 178 EB bagi agama Bahai. Pojok1.id. Menak akui agama Bahai, novel PA212. Wajar, kan pernah jadi satpam gereja. Wasekjen PA212 novel Mbah Mukmin mengomentari agama Bahai yang sebelumnya mendapat ucapan selamat hari dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Menurut novel, Menak Yakut gagal paham yang mengakui Bahai sebagai agama di Indonesia. Padahal agama yang diakui di Indonesia hanya ada 6 agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nggak heran agama Bahai diterima. Mau agama sesat apapun bisa jadi diterima. Ya suka-suka dia, Menak. Namanya juga sudah kebangetan gagal pahamnya, kata novel kepada Pojok1.id Kamis 29 Juli. Novel juga menyebut bahwa pemahaman agama yang dianut mantan Ketum Banser itu masih kategori standar awam. Karena itu novel mengaku tak heran jika kebijakan yang dikeluarkannya itu selalu bertentangan dengan Islam. Menaknya raja gagal paham dalam agamanya sendiri, boleh dikatakan di bawah standar orang awam dalam agama. Justru minus karena pernah jadi satpam gereja, sindir novel. Sebelumnya Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjadi sorotan publik usai mengucapkan selamat Hari Raya Nauruz 178 EB kepada umat Bahai. Pernyataan itu disampaikan Menak Yakut dalam rekaman video resmi Kementerian Agama. Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB, kata Menak dalam video. Menak menambahkan hari raya tersebut digelar setelah umat Bahai menunaikan ibadah puasa. Hari raya itu juga dinilai sebagai sebuah hari pembaruan bagi insan yang merayakannya. Suatu hari pembaruan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani setelah umat Bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari, jelas Menak Yakut. Bahai sendiri sebuah agama yang lahir di Persia pada 23 Mei 1844. Agama itu masuk ke Indonesia pada 1878. Kemenak menyebut penganut Bahai di Indonesia mencapai sekitar 5.000 orang. Agama ini pernah dicap sesat oleh MUI Jawa Barat pada 2014 karena memiliki ritual yang mirip dengan ajaran Islam, seperti sholat dan puasa. Menak ucapkan selamat Hari Raya Nauruz, novel PA212. Ancur Kemenak dipimpin orang sangat jahil. Banyak pihak dan tokoh agama mengingatkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas agar hati-hati
akan keberadaan Bahai. Pasalnya, paham Bahai itu diduga memiliki kemiripan dengan ajaran Islam. Salah satu pihak yang getol menentang adalah Wasekjen DPP PA212 Novel Bamukmin. Novel mengingatkan Menak Yakut Kholil agar menyudahi gagal pahamnya terhadap agama Islam. Menak Raja gagal paham dalam agamanya sendiri, kata Novel kepada pojok1.id Kamis 29 Juli. Anak buah Habib Rizik itu lantas mengutip sebuah hadis, bila urusan agama diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jauh-jauh hari saya sudah katakan, berbekal hadis dari Rasulullah, kalau urusan sudah dipegang bukan oleh ahlinya, maka tinggal tunggu kehancurannya, ucap Novel. Dan ternyata benar-benar hancur Kemenak dipimpin oleh orang yang sangat jahil, sambungnya. Sebelumnya Menteri Agama Yakut Kholil Qomas menjadi sorotan publik usai mengucapkan selamat Hari Raya Nauruz 178EB kepada umat Bahai. Pernyataan itu disampaikan Menak Yakut dalam rekaman video resmi Kementerian Agama. Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178EB, kata Menak dalam video. Menak menambahkan hari raya tersebut digelar setelah umat Bahai menunaikan ibadah puasa. Hari raya itu juga dinilainya sebagai sebuah hari pembaruan bagi insan yang merayakannya. Suatu hari pembaruan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani setelah umat Bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari. Jelas Menak Yakut. Bahai sendiri sebuah agama yang lahir di Persia pada 23 Mei 1844. Agama itu masuk ke Indonesia pada 1878. Kemenak menyebut penganut Bahai di Indonesia mencapai sekitar 5.000 orang. Menak Yakut disorot karena beri ucapan selamat Hari Raya Nauruz 178EB bagi agama Bahai. Menak Yakut Kholil Qomas disorot publik karena menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Nauruz 178EB bagi agama Bahai. Bahai ini merupakan agama baru. Video Menak Gus Yakut menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Nauruz 178EB bagi agama Bahai disorot publik. Agama Bahai ini diketahui merupakan agama baru yang bukan percabangan agama lain. Video lengkap pernyataan Menak itu diunggah juga di akun YouTube Bahai Indonesia. Video itu diunggah pada 26 Maret 2021. Dalam video tersebut, Menak Gus Yakut memberikan ucapan selamat Hari Raya untuk umat Bahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178EB, katanya. Suatu hari pembaruan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani. Selamat umat Bahai menjadikan ibadah puasa selama 19 hari, kata Gus Yakut mengawali pernyataannya. Gus Yakut juga menyampaikan pesan persatuan seluruh elemen bangsa. Selain itu, dia menekankan mengenai pentingnya moderasi beragama. Semoga hari raya ini dapat menjadikan kesempatan dan momentum bagi seluruh bangsa kita untuk saling bersilaturahmi dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama, bahwa agama perlu menjadi sarana yang memberikan stimulus rohani bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa bekerja sama dan maju, lanjut Gus Yakut seperti dilansir Detik.com. Dikutip dari laman komunitas Bahai, agama ini pertama kali muncul dan berkembang di Iran pada 1844. Agama ini bermula dari ajaran perdamaian Sayyid Ali Muhammad atau yang dianggap sang bab. Agama ini sempat dianggap sebagai sempalan Islam Syiah sebelum revolusi Iran. Agama ini pun sempat diakui walaupun selanjutnya tidak diakui. Agama ini kemudian terus menyebar ke berbagai negara dari India hingga Singapura. Salah satu penyebarnya adalah Jamal Effendi. Agama ini masuk ke Indonesia pada abad ke-18 ketika rombongan Jamal berkunjung ke Surabaya dan singgah ke Bali. Pemberhentian mereka selanjutnya adalah Makassar di Pulau Sulawesi menggunakan sebuah kapal kecil. Mereka berlayar ke pelabuhan Parepare. Mereka disambut oleh Raja Fata Arong Matua Aron Rafan dan anak perempuannya Fata Simatana. Fata Simatana belakangan menyiapkan surat-surat adopsi untuk dua orang anak asli Bugis bernama Nair dan Bashir untuk membantu dan mengabdi di rumah di Aka. Sang raja juga sangat tertarik dengan agama baru ini. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Sedendring, Padalia, dan Famana. Menggunakan sampan mereka melanjutkan perjalanan sepanjang sungai sampai mereka tiba dengan selamat di Boni.
Di sini Raja Boneh, seorang lelaki muda dan terpelajar, meminta mereka menyiapkan suatu buku panduan untuk administrasi kerajaan, dan Sayyid Mustafa Rumi melaporkan bahwa mereka telah menulisnya sejalan dengan ajaran-ajaran Bahai. Agama ini pun terus mendapatkan pengikutnya di Indonesia. Seperti dikutip dari laman Kemenak, penegasan eksistensi agama Bahai sebagai sebuah agama independen ini tertuang dalam seminar hasil penelitian diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada 22 September 2014. Agama Bahai ini diketahui merupakan agama baru yang bukan percabangan agama lain. Konsep ajaran agama Bahai memiliki ciri khas yang berbeda dengan konsep keagamaan di dalam Islam, begitu pula dalam tata cara peribadatan. Meskipun tampaknya memiliki kesamaan dengan peribadatan Islam seperti sembahyang, puasa, ziarah, dan lainnya, pada praktiknya tata cara peribadatan yang mereka lakukan sama sekali berbeda. Para penganut Bahai mengerjakan sembahyang sebanyak 3 kali dalam sehari. Kiblat yang dijadikan sebagai arah sembahyang pun berbeda dengan umat Islam. Umat Islam menghadap ke arah Ka'bah, sedangkan umat Bahai bersembahyang menghadap barat laut atau kota Akka Haifa. Hari raya umat Bahai juga berbeda dengan Islam. Kendati demikian, secara lahirnya ajaran Bahai tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Pendiri ajaran Bahai yaitu Baha'u'llah merupakan penganut agama Islam sebelum ia menisbatkan diri sebagai utusan Tuhan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.